Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna hasaddaqal hadisi kitabullah wa sanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak, saudara sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, serta diizinkannya untuk dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakninya salat fardu Jumat berjamaah. Sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, salawat dan beriang salam tak lupa sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami barangkali menyampaikan khutbah singkat dengan judul Ahlul Quran. Satu ketika Rasulullah sebelum wafat, di khutbah terakhirnya dia menyampaikan kepada umat dan sahabat serta jemaah pada waktu itu. Rasulullah berkata, wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, bertakwalah kepada Allah. Aku tinggalkan dua pusaka, Al-Quran dan Sunnatul Rasulullah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, unzila fi'il Qur'ana hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada manusia sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk, dan wal furqan, sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang batil. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW, an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallahi ahlina minan nas. Qala ya Rasulullah, man hum? Qala ahlul Quran ahlullahi wa qala iyatuhu. Satu ketika Anas bin Malik radhiyallahu berkata, katanya Rasulullah berkata, wahai para sahabatku, bahwasanya Allah itu punya saudara di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sahabat atau keluarga dari Allah di antara manusia itu adalah orang yang ahlul Quran. Kemudian sahabat bertanya lagi, siapakah ya Allah yang ahlul Quran itu? Ahlul Quran itu itulah orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Bapak saudara sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwasanya antara kita sebagai kaum muslimin dengan Al-Quran tak ubahnya seperti ikan dengan air.
Air akan hidup tenang dengan ikan akan hidup tenang di air kalau seandainya air mencukupi untuk tempat dia hidup. Demikian juga manusia akan tenang hidupnya di dunia dan juga dijamin oleh Allah untuk akhirat kalau kita hidup dengan Al-Quran. Jadi itu barangkali pesan kita, marilah kita selalu mempelajari Al-Quran sebagai teman kita supaya kita bisa hidup tenang baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebenarnya sudah dibuktikan oleh beberapa ahli psikologi. Orang yang senang dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, dia akan merasa hidupnya tenang seperti ikan hidup di dalam air. Untuk itulah barangkali strategi yang diterapkan oleh para orientalis Barat, bagaimana kita bisa melemahkan Islam ini. Menurut pandangan orang-orang itu, orang Islam itu dapat dilemahkan apabila ia bisa jauh dari Al-Quran. Silakan mereka membangun masjid, silakan mereka membangun tempat pesantren, tempat pendidikan, alakah, tapi jauhkan mereka dari Al-Quran. Seorang jenderal Inggris yang bernama Stanley, dia mencoba mengetes bagaimana prajuritnya itu bisa menaklukkan suatu daerah. Maka di tempat pengungsiannya itu dibuatlah semacam kolam dan diisi air. Kemudian pada waktu itu dipanggillah para prajurit tadi untuk masuk ke dalam ke dalam kolam yang berisi ikan tadi untuk menangkap ikan. Mereka mencoba menangkap ikan yang ada dalam air. Telah beberapa lama, telah beberapa saat, tidak ada yang dapat menangkap ikan itu. Artinya apa? Kalau ikan hidup di dalam air, tempatnya memang susah untuk didapatkan atau ditangkap. Kemudian Stanley menyatakan pada waktu itu, inilah kelemahan. Artinya kita tidak bisa menangkap ikan dalam air, masih juga dipaksakan. Akhirnya Stanley melepaskan air yang ada dalam kolam itu sehingga air terkuras habis dan tinggallah ikannya saja yang mengelepar, pening dan segala macam itu, akhirnya ikan itu mati. Inilah sebenarnya strategi kita untuk menaklukkan orang Islam, jauhkan dia dari Al-Quran. Bapak Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kebenaran hakiki. Kita tidak bisa menyangkal atau barangkali mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan logika kita. Kita katakan bahwasanya ayat Al-Quran itu yang salah. Ayat Al-Quran itu adalah dari Allah dan dia tidak akan pernah salah. Kalau seandainya ada ayat yang tidak sesuai dengan logika kita, bukan ayatnya yang kita salahkan. Mungkin mindset kita, cara berpikir kita, cara logika kita yang harus kita rubah, yang harus kita perbaiki. Bukan kalimat-kalimat Allah. Ayat Al-Quran sudah terbukti. Semua kebenaran yang ada dalam Quran itu dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Bapak Saudara yang dirahmati Allah, ada seorang pastor berdialog dengan seorang syekh. Dia ingin katanya, apakah ayat Al-Quran ini benar atau tidak katanya. Kemudian sang pastor itu bertanya kepada seorang syekh, wahai syekh, kenapa orang Islam itu mengharamkan daging babi? Padahal daging babi itu enak katanya. Kemudian babi itu juga makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau dulu katanya orang Islam mengharamkan babi karena babi itu kotor, jorok barangkali, kemudian juga banyak mengandung penyakit, kemudian di dalam tubuh babi itu ada cacing pita. Tapi sekarang kata pastor tadi, saya sudah membuat perkebunan yang cukup bersih,
Saya pisahkan dia dari tempat tidur dan tempat makannya, tempat buang airnya. Kemudian makannya saya kasih makanan yang bersih. Dan untuk memasaknya juga sekarang sudah ada alat-alat yang cukup baik, sehingga daging babi yang dimasak itu bisa higienis. Kemudian sang syekh tadi berkata, wahai pastor, kita tidak bisa menyalahkan ayat Al-Quran, tapi ada makna yang tersirat di balik larangan Allah memakan daging babi. Kemudian pastor menjawab, cobalah syekh terangkan apa kira-kira rahasia yang ada di balik mengharamkan makan daging babi itu. Sedang jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, syekh tadi meminta tolong datangkan sepasang ayam dan sepasang babi. Kemudian ditempatkanlah di tempat yang berbeda, dikurung beberapa hari, sehingga mereka hidup dengan akrab seperti orang suami istri. Kemudian setelah beberapa lama, ayam yang sepasang tadi dimasukkanlah ayam jantan yang baru. Ketika ayam jantan yang baru, dia mengejar ayam betina yang ada di kandang itu. Tapi apa yang terjadi? Ayam jantan yang sudah lama di situ, dia marah. Dia kejar ayam yang baru masuk ini, bahkan dia lawan berkelahi. Jadi artinya ayam itu mempunyai rasa jayus atau rasa cemburu. Kemudian kepada babi yang sudah lama di kandang tadi, yang sudah merasa akrab, yang sepasang ini, dimasukkan juga babi jantan yang baru. Dan babi jantan yang baru ini dia mengejar babi yang betina. Apa yang terjadi? Sang babi jantan yang sudah lama dalam kandang itu, dia diam saja, tidak beraksi apa-apa. Dia tidak memiliki rasa jayus atau rasa cemburu terhadap betina yang sudah lama hidup dengannya itu. Artinya apa, saudara? Orang yang memakan daging ayam dan daging babi, ini perilakunya juga berbeda. Karena makanan yang kita makan itu juga akan mempengaruhi karakter kita. Jadi orang yang makan ayam, daging ayam, walaupun dia kotor tapi halal, dia ini akan memiliki rasa cemburu yang besar. Cemburu dengan istrinya, cemburu dengan anaknya yang sudah besar tidak juga menutup aurat misalnya. Atau cemburu barangkali anaknya pergi berjalan dengan laki-laki tanpa hak itu. Tapi kalau orang yang sering makan daging babi ini biasanya dia tidak peduli saja. Tidak peduli dengan anaknya tidak pakai menutup aurat misalnya. Tidak peduli dengan pergaulan anak-anaknya karena dia tidak memiliki rasa cemburu tadi. Jadi makanan ini juga berpengaruh terhadap kita. Itulah rahasia di balik itu, bahwasanya kenapa kita diharamkan memakan babi. Bapak sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ada pengalaman barangkali di tempat kami dulu yang lama di Kepulauan Bangka itu. Memang orang Cina dengan orang Melayu memang berbeda karakter kehidupannya. Orang Cina itu bebas saja. Anaknya mau pergi dengan siapa silakan saja. Kalau ada yang berurusan tentang bisnisnya, tentang usahanya, biasanya yang tampil itu, yang mengurus itu perempuannya. Jadi ini tampaknya tidak ada rasa peduli dengan anak dan istri itu, termasuk nanti juga dengan lingkungan. Inilah barangkali hal yang tersirat di balik ayat Al-Quran. Jadi kita tidak bisa mengatakan ayat Al-Quran ini tidak sesuai dengan zamannya, barangkali sudah harus dirubah dan segala macamnya. Pikiran kita lah yang harus kita perbaiki dan kita rubah. Kemudian juga ada baru-baru ini yang trending di YouTube barangkali. Seorang ulama besar, seorang mufasir yang menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran, surat Saba ayat 24. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh qulillahu wa inna aw iyyakum la ala hudan
aw fi dhalalim mubin. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrikin pasti berada dalam kebenaran atau kesesatan. Jadi ahli tafsir tadi menerjemahkan bahwasanya kita masih dalam keraguan. Apakah kita yang benar atau orang musyrikin itu yang benar? Dan nanti katanya kita akan tahu benar atau salah apabila nanti kita berada di hadapan Allah. Jadi ini hati-hati juga Pak Saudara, bahwasanya ini juga untuk melemahkan iman kita. Padahal dia seorang ahli tafsir, seorang ulama besar. Berani dia mengungkapkan seperti ini untuk merubah keraguan kita. Artinya kita juga ragu, apakah kita ini yang benar atau orang-orang itu yang benar? Misal saja, apakah agama Islam ini yang benar atau agama Kristen itu yang benar di hadapan Allah? Padahal tafsir ini menurut Ibnu Katsir, waktu itu Rasulullah sedang berdebat dengan orang kafir, orang musyrikin. Rasulullah menyampaikan pandangan tentang agamanya, agama Islam. Dan orang musyrikin menyampaikan juga pandangannya tentang agama. Berdebat tidak dapat kesepakatan, tidak dapat kejelasan. Tapi Rasulullah tetap menekankan bahwasanya agama Islam inilah yang benar. Kalau Anda saudara tidak percaya, nanti kita buktikan di hadapan Allah siapakah di antara kita ini yang benar. Itu penafsiran dari ayat surat As-Saba ayat 24 itu. Jadi bukan keraguan antara kita siapa yang benar. Jadi itulah barangkali seorang ulama besar yang berani menyampaikan seperti itu tanpa adanya koreksi yang lainnya. Jadi Ibnu Katsir sudah jelas mengatakan ini hanya sindiran bagi orang-orang kafir. Jadi tidak ada yang kita ragukan di dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Untuk itu Bapak Saudara, marilah kita memperdalam ajaran agama kita. Salah satu makrifatullah yang harus kita lakukan mengenal Allah, yaitu dengan Al-Quran. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran memang sesuai dengan kenyataannya. Ini saja barangkali yang dapat kita sampaikan. Marilah kita membumikan, mendayakan baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum tuflihun. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa lijal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al haya'i minhum wal amwat wa tabi'u bainahum bil khairat rabbighfir warham anta khairur rahimin la haula wala quwwata illa billah aliyul azim. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.